Saudara terkasih, mari kita bangkit berdiri. Siap untuk memuji Tuhan? Yang siap mari berikan kemuliaan baginya. Haleluya, shalom semuanya. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Aduh, kurang semangat nih. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Haleluya. Boleh kasih tos kanan kirinya dulu. Tuhan Yesus baik. Semua siap memuji Tuhan, amin. Kita mau naikkan pujian yang terbaik bagi nama Tuhan. Kita mau sama-sama datang ke baitnya dengan hati yang bersyukur. Dengan hati bersuka rasakan
percaya Tuhan Yesus baik, boleh lambaikan tangannya. Dia sungguh baik bukan hanya ke saya, tapi ke Bapak Ibu juga, amin. Amin. Haleluya, kita siap puji Tuhan lebih lagi. Woo! Sebab ya Tuhan mati buat mengharapkan surga, untuk tembus dosa dan sakit. cuma to me, tapi to you as well. Jadi kita mau nyanyi sambil tunjuk saudara-saudara kita yang di sebelah kita. Barangkali mungkin kita suka lupa kalau Tuhan sungguh baik sama kita. Boleh diingetin temennya ya. He is so good to you and he is so good to me. Boleh tunjuk siapapun. Oke? Semua siap?
Bapak Ibu boleh menyiapkan waktunya untuk mempersiapkan persembahannya. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan secara cash, dapat memberikannya melalui amplop persembahan yang di akhir ibadah nanti kita bisa masukkan ke dalam peti persembahan. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan secara cashless, bisa meng-scan QR code yang ada di depan kursi Bapak Ibu Saudara, bisa melalui transfer bank ataupun melalui e-wallet. Apakah sudah siap? Yang sudah siap boleh kita katakan amin. Amin, haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau deklarasikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di sorga, menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan, keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu semuanya. Pada siang hari ini, apakah ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir mengikuti ibadah di tempat ini? Boleh lambaikan tangannya. Kami ingin berkenalan lebih lanjut. Baik, jika belum ada, semuanya adalah jemaat-jemaat yang setia. Amin. Ini adalah menjadi tugas kita untuk mendatangkan jiwa lebih banyak lagi di tempat ini. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Kalau sepanjang hidup kami Engkau setia Tuhan. Engkau sungguh amat baik buat setiap kami. Dan kami bersyukur Tuhan. Dan kami mau nyanyikan kebaikan-Mu. Karena Engkau layak terima segala pujian, hormat, syukur, dan bahkan kemasyuran Tuhan. Semuanya milik-Mu. Thank you Jesus. Thank you Jesus. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Mari angkat suaramu katakan, I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've
goodness of God. Come on, church, lift up your voice, katakan, and all my life, and all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Mari katakan, I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire in darkest nights. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a father. And I've known you as a friend. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. Sing it out. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Katakan, and all my life you have been faithful. Ya Tuhan, sepanjang hidup kami Engkau sungguh baik. All my life you have been yes, Jesus, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Hey, your goodness is running out. It's running out to me. Your goodness is running out. It's running out to me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out. It's running out to me. Your goodness is running out. It's running out to me. Your goodness is running out. It's running out to me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out. It's running out to me. Mari angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan, all my life you have been faithful. Yes, Jesus, it's true. And all my life you have been so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness. Yes, declare, katakan, and all my life. And all my life you have been faithful. Yes, you are Jesus. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Naikkan pujian Tuhan. And all my life
bersyukur buat segala kebaikan-Mu, buat pertolongan-Mu yang tak pernah terlambat. Orang bersyukur karena Kau tak pernah menyerah akan kami Tuhan. Dan hanya Kau yang mau kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu. Oh Lord, and all my life You have been faithful. Yes, Jesus. All my life You have been so good.
kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih jika pada kesempatan siang hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama untuk memuji, menyembah serta memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami siap dikuatkan melalui firman-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu yang sanggup mengubah kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Sebelum melangkah lebih jauh, ampuni segala dosa dan kejahatan kami. Kuduskan pikiran dan hati kami. Dan hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Sembunyikanlah hamba-Mu di balik kuasa salib-Mu. Agar segala kuasa dan kemuliaan dinyatakan di tempat ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silahkan duduk. Shalom. Puji nama Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 28 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Kalau boleh ditayangkan. Mazmur 28 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Boleh kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kitab Mazmur. Kitab Mazmur ini ditulis oleh banyak orang ternyata saudara. Di antaranya adalah Raja Daud, Musa, Asaf, Herman dan anak-anak Korah. Tujuan dari kitab Mazmur ini adalah supaya kita mengerti bagaimana hidup dengan penuh pengucapan syukur dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi cobaan, menghadapi penderitaan, dan pentingnya kita mengaku dosa. Mazmur ini ada 150 pasal yang mengungkapkan tanggapan orang-orang beriman kepada Tuhannya, baik dalam bentuk doa maupun juga nyanyian. Mazmur mengajarkan bagaimana anak-anak Allah hidup berjalan mengikuti kehendak Allah. Mengajarkan bagaimana Allah memberkati setiap orang yang mau berpegang teguh hidupnya sesuai dengan firman Allah. Dan mengungkapkan keagungan Allah sebagai pencipta alam semesta dan sekaligus sebagai pemeliharanya. Mazmur mengajarkan kebesaran dan kemuliaan sifat-sifat Allah. Dan Mazmur mengajarkan tentang Allah yang tidak mau bergaul dengan orang-orang yang hidup di dalam dosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan pagi siang ini saya memberikan tema Allah memberikan kekuatan. Jadi kita fokus kepada Mazmur 28 ayat 6 sampai dengan ayat 9. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat ini merupakan doa ucapan syukur Daud atas pertolongan Tuhan untuk menyatakan bahwa Tuhan adalah kekuatan bagi umatnya. Hal ini dibuktikan banyak musuh-musuh Daud yang dikalahkan. Semua takluk kepadanya karena Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan kepadanya. Setidaknya kisah Daud ini sudah kita dengar ketika kita masih di anak-anak sekolah minggu. Kecuali saya. Karena saya terpanggil sudah berkeluarga dan tidak pernah mengalami jadi anak sekolah minggu. Tapi saya bersyukur saudara. Justru saya memberikan seminar-seminar untuk guru sekolah minggu. Jadi saya mengerti saudara bagaimana tentang kisah Daud ini saudara. Dan mulai Daud mengalahkan singa.
mengalahkan beruang, hingga Daud yang mengalahkan Goliat. Jadi melihat keperkasaan Daud tersebut, semua perempuan-perempuan menyambut dan mengeluh-elukan. Mereka menari-nari dan bernyanyi. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berpuluh-puluh ribu. 1 Samuel 18 ayat 7. Dan sekarang kepahlawanan Daud tersebut telah diabadikan menjadi bendera Israel, ya, yang ditandai dengan bintang Daud. Siapa sangka Daud yang sebagai gembala ternak bisa menjadi raja yang dikenal oleh dunia. Bahkan Kristus sendiri mendapat julukan sebagai anak Daud. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya adalah, siapakah Daud sehingga ia menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang dikenal di dunia? Ada 2 keistimewaan Daud yang dia miliki. Yang pertama, Daud dipilih oleh Allah. Yang kedua, karena Daud dipilih oleh Allah, maka Daud diberi kekuatan oleh Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, Daud dipilih oleh Allah. Pada mulanya Daud bukanlah siapa-siapa. Dia hanyalah gembala kambing domba milik ayahnya. Dia adalah anak bungsu dari 8 bersaudara. Dan ketika Daud sedang mengembalakan ternaknya, pada saat itulah Allah memilihnya untuk menjadi raja. Saudara, kalau Tuhan sudah memilih, tidak ada yang bisa menolaknya. Walaupun di kemudian hari Raja Saul berusaha untuk melenyapkan Daud, tetapi sekali dipilih Tuhan, tetaplah terpilih. Begitu juga sejahat-jahatnya umat Israel. Mereka tetaplah menjadi umat pilihan Allah. Dan sejahat-jahatnya orang Kristen, jika Allah sudah memilih dia, pasti dia akan dipulihkan. Karena apa saudara? Karena Allah tidak mungkin salah pilih. Kalau manusia bisa saja salah pilih saudara. Misalnya dalam hal perkawinan saudara. Walaupun mereka sudah dipersatukan oleh Allah dan diikat dengan janji iman, tidak akan bercerai kecuali karena kematian. Tetapi buktinya banyak orang Kristen yang kawin cerai dengan alasan sudah tidak ada lagi kecocokan. Saudara, mana mungkin cocok tanpa cekcok? Tapi bisa cocok asal berpegang kepada Alkitab. Tepuk tangan. Saudara, kalau saja sebelumnya dia memilih di dalam nama Yesus, artinya kita pilih jodoh, kita doa dulu sesuai enggak dengan Alkitab. 2 Korintus 6 ayat 14, janganlah kamu berpasangan dengan orang tidak seiman. Bagaimana ini saudara? Jadi yang salah selama ini adalah karena manusia selalu melihat apa yang di depan mata. Sedangkan Allah melihat hati di dalam 1 Samuel 16 ayat 7 saudara. Jadi dalam pergaulan juga kita lihat mana yang cocok kita lanjutkan, yang tidak cocok kita hentikan. Tapi apa yang terjadi? Yang disangka kawan ternyata lawan, yang disangka madu ternyata racun saudara. Sebaliknya, Allah memilih Saulus sebagai Rasul Paulus yang nyata-nyata adalah penganiaya orang Kristen. Tetapi ternyata dia adalah orang yang cinta Tuhan. Bahkan hingga akhir hayatnya dia mengabdikan dirinya sebagai pemberita Injil. Inilah yang membuktikan bahwa Tuhan tidak mungkin salah pilih. Jadi kalau ada di antara kita yang masih meragukan kekristenannya sebagai umat pilihan Allah, itu hanyalah sekedar godaan iblis agar iman kita tidak bertumbuh. Dan Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Yohanes 15 ayat yang ke-16.
Artinya kita dipilih untuk menghasilkan buah. Jadi untuk membuktikan bahwa kita dipilih oleh Allah, kita bisa lihat buah apa yang sudah kita hasilkan, saudara. Ini bertepatan dengan Natal. Natal artinya lahir. Itu bahasa Portugis, saudara. Tanggal bulan berapa enggak penting. Tetapi yang terpenting bagi kita adalah, sudahkah Yesus itu lahir di hati kita atau belum? Kapan Yesus lahir di hati kita? Kalau saya tahu 2 Juli 91. Coba tanya kiri kanan, Yesus lahir di hati kamu kapan? Tentu Natal ini tidak seperti drama anak sekolah minggu. Dari tahun ke tahun Yesusnya selalu bayi dalam palungan. Betul? Tapi Yesus yang lahir di kita ini akan berubah menjadi dewasa. Akan berubah menjadi kuat. Sehingga tatkala Yesus datang yang kedua kali, kita tetap ada dan setia. Tepuk tangan, saudara. Penting. Jangan cuman kita sorak-sorai hanya peringatan Natal, malam tahun baru, mabuk dan sebagainya. Enggak. Malam tahun baru harus mulai evaluasi diri. Apa yang sudah Anda lakukan selama tahun 2023, apa hasil buahnya? Dan apa yang ingin saudara lakukan di dalam tahun 2024 ini? Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, itulah pentingnya kita belajar, saudara. Supaya kita tidak mudah terombang-ambing oleh berbagai pengajaran akhir-akhir ini yang semakin membingungkan. Contohnya di Eropa, yang dikenal dengan basis kekristenan sekarang telah menjadi ladang ateis. Banyak gereja yang dijual dan berubah fungsi. Semua ini dimulai karena keraguan. Iblis pertama kali menggoda Adam dan Hawa adalah dengan cara membuat mereka ragu. Ketika keraguannya terus menguasai dirinya, akhirnya mereka menyangkal firman Tuhan lalu mengikuti kehendak iblis. Jadi cara iblis untuk mengecoh orang Kristen adalah membuat kita ragu. Setelah kita ragu, kita mulai mempertanyakan apakah kita percaya selama ini, hingga akhirnya kita mengikuti kehendak si jembatan manis dari Ancol. Ya, yang namanya godaan, saudara, itu bisa berlaku kapan saja. Secara khusus untuk menggoyangkan iman kita. Itu sebabnya kita perlu belajar dan belajar firman Tuhan supaya iman kita tidak goyah. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Daud, walaupun dia dipilih dan ditabiskan menjadi raja, tapi ia tidak langsung memegang kekuasaan sebagai raja. Justru Saul pada waktu itu berusaha untuk membunuh, tetapi Daud sabar menunggu waktunya Tuhan. Karena ia tahu pilihan Tuhan tidak mungkin meleset. Demikian juga bagi kita orang-orang Kristen yang selama ini dalam pergumulan doa. Tetaplah sabar, jangan ragu, dan tetaplah kuat bahwa kita adalah umat pilihan Allah. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita sudah memasuki tahun untuk pemilihan presiden. Walaupun kita bebas untuk memilih, tetapi siapapun yang kelak menjadi presiden di tahun 2024 nanti, kita tahu semua ada dalam ketetapan Allah. Karena sebagaimana Allah telah memilih Daud sebagai Raja Israel, demikianlah firman Tuhan. Pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah di dalam Ibrani 13 ayat 1. Tetapi kita punya roh. Seperti contohnya waktu Musa akan melanjutkan, siapakah yang akan melanjutkan perjalanan Musa. Tetapi akhirnya yang penuh roh adalah Yosua. Jadi kita juga minta kepekaan dari Tuhan. Tuhan, siapakah yang akan kita pilih untuk menjadi pemimpin nanti? Tepuk tangan, saudara. Minta kepekaan dari Tuhan. Jangan karena ini, saudara. Dari sini, dari Bekati, kan bebas rahasia. Yang kedua, keistimewaan Daud yang miliki adalah Daud diberi kekuatan oleh Allah.
Pada mulanya Daud menjadi terkenal karena saat ia mampu mengalahkan Goliat atau raksasa dari Filistin. Pada waktu itu tak ada yang menyangka. Seorang anak muda yang tampak masih kemerah-merahan membuat kejutan luar biasa di luar akal sehat. Saudara bisa bayangkan, Goliat yang tinggi besar hampir mencapai 3 meter atau 290 cm. Dengan senjata lengkap mampu dikalahkan oleh Daud hanya dengan sebuah batu kecil. Tentu ini sangat luar biasa. Bahkan Saul sendiri punya segudang pengalaman perang. Sangat terkejut, dengan penuh takjub raja bertanya kepada panglima perangnya, anak siapakah anak muda itu? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau bukan Tuhan yang memberi kekuatan kepada Daud, dapat dipastikan secara ilmu militer pasti Daud kalah telak. Tetapi bagaimana firman Tuhan berkata, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Roma 8 ayat 31. Inilah iman orang-orang pilihan Allah. Jika Allah memberikan kekuatan kepada kita, Dia pasti melindungi kita, Dia pasti akan menyertai kita, Dia pasti akan memberikan kemenangan kepada kita. Amin. Saudara, ada ungkapan yang mengatakan bahwa hidup adalah perjuangan. Karena itu tanpa kekuatan Tuhan, kita akan kalah ditelan musuh, dan musuh terbesar bagi kita adalah masalah, saudara. Saya tidak tahu masalah apa yang sedang hadapi saat ini. Tapi yang pasti, orang yang hidup di dalam Tuhan pasti punya masalah sekalipun kita di dalam Tuhan. Oleh karena itu, pada siang hari kita mau belajar bagaimana cara Daud untuk mendapatkan kekuatan dari Allah dalam menghadapi musuh-musuhnya. Yang pertama, kita baca di dalam ayat 6. Mazmur 28 ayat 6 kita baca. Mazmur 28 ayat 6. Yuk baca 3, 2, 1. Ya, terpujilah Tuhan karena Ia mendengar suara permohonanku. Di sini kita perhatikan bahwa Daud adalah orang yang suka berdoa dan doanya didengar oleh Tuhan. Jadi ciri orang Kristen adalah doa, karena doa adalah napas hidup, sedangkan hidup adalah perjuangan. Jadi untuk menghadapi perjuangan hidup ini, Yakobus meyakinkan kita doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16. Saudara, mengingat betapa pentingnya hal berdoa ini. Secara khusus Yesus merasa perlu untuk mengajarkan kepada murid-muridnya tentang bagaimana berdoa yang benar, yang kemudian kita kenal dengan doa Bapa kami. Jadi kalau kita perhatikan dalam doa Bapa kami ini, dari urutan pertama sampai terakhir, semua telah mencakup baik dari segi rohani maupun dari segi jasmani. Sehingga tidaklah berlebihan jika dalam ibadah gereja-gereja tertentu doa Bapa kami ini masih masuk dalam liturgi hafalan. Disingkat kata, melalui doa kita meminta apa yang kita perlukan, sekaligus menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Bahkan Yesus sendiri sebelum Ia ditangkap dan juga disalibkan, dengan tekun Ia berdoa di Taman Getsemani untuk meminta kekuatan dari Bapaknya, sehingga Ia mampu bertahan setia, bahkan setia sampai mati. Yang kedua, kita baca 7a. 28 ayat 7a. 3, 2, 1. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya.
Sudah ini ada lagunya sudah. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Terus terus hatiku percaya walaupun bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Nanti sampai rumah nyanyi lagi nih ya. Saudara, di sini kita perhatikan bagaimana Daud menjadikan Tuhan sebagai andalan, baik dalam kekuatan maupun sebagai perisai hidupnya. Orang yang mengandalkan manusia atau harta kekayaannya tidak akan pernah merasa cukup, karena kekuatan dunia sifatnya sementara dan sulit untuk diprediksi apa yang akan terjadi di hari kemudian. Saudara, 3 tahun yang lalu dikejutkan dengan virus corona. Banyak dokter yang mati, rumah sakit tutup, bahkan hamba Tuhan banyak yang mati. Stres stop, ya saudara. Dalam posisi ini semua jadi pusing 7 keliling. Rumah sakit penuh, tanah kuburan penuh, oksigen sulit dicari. Untuk mengendalikan ini penyebaran virus ini, akhirnya pemerintah bikin sistem lockdown untuk menutup akses keluar masuk secara total. Saudara, waktu lockdown itu saya dikirim kakakku kandung 1 April 2020. Sakit jiwa 55 tahun. Sakit kulit menular. Herpes dan tidak punya uang. Mulai tanggal 25 Maret sudah tidak punya uang sama sekali. Saldoku tinggal 47.000. Mana? Tapi saya terus main gitar walaupun gak bisa. Asal bunyi. Memuji Tuhan, sudahlah Tuhan, kalaupun aku mati tugasku sudah selesai. Kan masih banyak jemaat di sini. Saudara, saya dengan senang hati tanggal 1 dikirim kakakku seperti ini. Waktu ditelepon saya katakan yes. Kenapa saya langsung yes? Waktu saya ngambil keputusan, harusnya aku mati saudara, oleh keluargaku. Tapi tiba-tiba kakakku kabur, sehingga konsentrasi penganiayaan semua bubar dan aku selamat. Tepuk tangan. Saya katakan yes. Hebat saudara. Dari mana aku mengasih makan kakakku? Dokter enggak ada. Tiap hari aku mandikan air garam saudara. Saya tetap imani. Kalau dia ada di hadapanku, itu diizinkan Tuhan. Dilayani, diinjili, dibaptis dan kakakku sembuh. Tepuk tangan. Dalam kondisi seperti ini loh. Hanya 2 bulan saja saya urus kakakku. Selanjutnya 3 bulan aku jalan. Temanku komentar, ini perempuan jalanan ini saya jalan terus. Suruh diam di rumah gak bisa. Kalau kamu suruh di rumah aja. Menikmatilah istanamu. Tapi kalau Tuhan suruh aku jalan, aku akan berjalan bersama Tuhan. Tepuk tangan. Sudah tahu? Kakakku yang udah dibaptis ini 77 tahun sekarang umurnya. Penginjilan ke kampung-kampung dia lebih kuat daripada aku. 77 tahun sudah. Saya gak tahu saudara umurnya berapa. Tapi saya jalani saja. Bahkan di masa COVID ini saya melayani 10 hamba Tuhan saudara. Gimana? Saya datang tengah malam. Bawa makanan, mereka menangis. Kamu seperti bintang yang turun dari langit walaupun gak mungkin. Ketika aku banyak bawa secangkir beras dan telur, dia mengucap syukur luar biasa.
stres, stroke, banyak sekali saudara. Tapi yang seru lagi ada hamba Tuhan. Bilang, Mami kenapa stres, stroke? Iya, Mami kan biasa khotbah di mimbar, biasa tukar mimbar. Sekarang Mami gak punya uang sama sekali. Jadi karena itu Mami bisa bayangkan kalau Mami adalah aku. Aku seorang penginjil, gak ada jemaat. Gimana rasanya? Semua anak-anak yang ngumpul, pendeta ngumpul di situ. Gak ada satupun yang berani nasihatin maminya. Saya bilang, Mami, sekarang aku yang khotbah depan Mami. Harusnya Mami kasih uang sama aku. Tapi sekarang aku kasih uang buat kau, Mami. Jadi berkat itu bukan di sini, tapi sumbernya. Tepuk tangan saudara. Jangan takut ngadapi saudara. Itu masalah harus kita hadapi saudara bersama Yesus. Dan akhirnya orang-orang Kristen saudara mulai buka-buka Alkitab lalu menghubungkan masa lockdown tersebut dengan orang-orang yang di dalam Nuh, yaitu Bahtera, yaitu kiamat sudah dekat. Saudara, begitu juga dengan keadaan vaksin. Banyak orang Kristen takut divaksin. Karena katanya itu tanda 66 antikris. Terus perang Rusia dengan Ukraina. Ini sudah perang Harmagedon. Dihubungkan dengan kitab Wahyu 16 ayat 16. Tetapi kenyataannya sekarang semua baik-baik saja. Jadi selama kita bersandar kepada kekuatan dunia ini, yang kita dapat hanyalah kekhawatiran dan ketakutan. Itulah sebabnya dalam Yeremia 17 ayat 5 dan 7 Tuhan berfirman, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Sudah mengandalkan Tuhan artinya kita bersandar kepada firman Tuhan. Dan ada banyak janji yang menguatkan hati kita sebagai pengharapan di dalam menghadapi masalah. Pengharapan ini bukanlah yang bersifat mudah-mudahan, tetapi ada kepastian, mulai kepercayaan kita penuh seperti dikatakan di sini, kepadanya hatiku percaya. Percaya saja saudara. Soal kematian semua juga orang mau mati saudara. Bukan karena COVID lagi tidur enak-enak kita mati saudara. Yang menjadi pertanyaan ketika mati itu kemana kau pergi. Kalau dalam bahasa Jerman itu tu dia ho dung mate ho, itu bahasa Jerman. Kalau ada yang manggut-manggut berarti dia asli dari sana, kira-kira begitulah. Itu yang terpenting dalam hidup ini saudara. Jadi berharap berarti kita harus sabar menunggu waktunya Tuhan. Yaitu apa yang terbaik menurut Tuhan, itulah yang Dia berikan kepada kita. Jadi kita harus rajin baca Alkitab supaya kita tahu apa yang kita harapkan itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tetapi kata firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Saudara, waktu COVID itu saya tidak boleh keluar, tapi ya puji Tuhan saudara. Saya benar-benar berlutut, Tuhan, ini sudah banyak hamba Tuhan mati. Jangan-jangan besok giliran aku mati. Tapi sebelum aku mati Tuhan, berikan sesuatu kepada aku, apa yang ingin ku perbuat. Saya terus berpikir, saya dari tahun 2001 bulan Juni keliling Tanah Batak saudara. S1, S2, S3 aku di sana saudara. Apa yang kau buat? Buatlah yayasan saudara. Karena kalau melayani di penjara nggak mungkin MOU dengan pribadi. Yayasannya apa namanya? NIPI Andaliman. Kalau orang Batak pasti tahu nih. NIPI memimpikan Andaliman, andalkanlah iman. Makanya temanku bilang kau sih namanya pakai Andaliman jadi kau susah melulu katanya. Tapi itu realitas. Saya bisa bayangkan tiap minggu harus kasih makan tuh orang di penjara. Gimana? Duitnya dari mana? Untuk diri sendiri pun susah. Tapi saya imani. Kalau kita berjalan dengan Tuhan, Dia kasih kekuatan kepada kita. Amin. Selanjutnya bagaimana
Daud mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Ayat yang ketiga yaitu kita baca dalam 7b. 7b. Ya. Iya, aku tertolong ya. Sebab itu berharialah hatiku dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Jadi mengucap syukur adalah hal yang wajar dilakukan ketika kita mendapatkan apa yang kita harapkan. Demikian juga dengan Daud. Ia ingin menyampaikan ungkapan rasa terima kasihnya karena Tuhan sudah mendengar doanya. Di sini dikatakan aku tertolong, sebab itu berharialah. Memang sungguh tidak terbayangkan. Kalau saja Tuhan tidak mendengar doa Daud, mungkin saja pasti dia sudah mati. Karena sebelumnya pada ayat 1 kita baca bersama-sama. Ayat 1 bersama-sama, 3, 2, 1. Nah, perlu digarisbawahi, jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Itu hebat, saudara. Jadi bersaksi untuk doa yang dikabulkan itu memang enak dan sangat menyenangkan. Tetapi ada kalanya Tuhan belum memberikan jawaban terhadap doa-doa yang sudah sekian lama kita panjatkan. Lalu apa reaksi kita? Mungkinkah kita masih bisa mengucap syukur kepada Tuhan? Saudara, ketika saya lulus kuliah S2, saya juga gak ada sponsor, saudara. 2 tahun lebih banyak puasanya karena keadaan. Lalu pengen kuliah, logikanya kan gak masuk di akal. Saudara. Saya mencoba kedutaan ke Amerika untuk daftar. Semangat yang luar biasa, ditolak. Yang kedua kali saya coba lagi, ditolak lagi. Ketiga kalinya saya berdoa, Tuhan mampukan aku untuk mengucap syukur ketika aku ditolak. Ternyata memang ditolak, saudara. Sekarang aku ngerti, oh pantesan dulu aku ditolak. Supaya aku kenal dulu dengan Indonesia. Indonesia harus penuh dengan kemuliaan Tuhan. Tepuk tangan, saudara. Seluruh Indonesia udah kujelajahin, saudara. Aku bersyukur. Sekarang aku tidak pernah memikirkan Amerika. Sekarang aku dapat undangan untuk pergi ke Amerika. Padahal duit tidak punya. Tepuk tangan, saudara. Dari 17 orang aku yang dapat. Visa ke Amerika, bisnis lagi. Multiple lagi. Ada apa, saudara? Tapi saya cancel karena saya baru cedera, saudara. Nanti ada waktunya, saudara. Orang susah untuk ke sana. Jadi waktu Tuhan pasti yang terbaik bagi kita, amin. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Itulah sebabnya firman Tuhan untuk tetap mengucap syukur ini, baik atau tidak baik doa kita, seharusnya kita terus berterima kasih kepada Tuhan. Ya, itu penting, saudara. Untuk tetap mengucap syukur. Contoh, Yesus sendiri, saudara. Dia pergi ke Taman Getsemani. Dia berkata, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Matius 26 ayat 39. Saudara, kok kita perhatikan, dari Taman Eden manusia jatuh dalam dosa. Dari Taman Getsemani yang menentukan keselamatan dunia. Dan pasti kehendak Tuhan itu yang terbaik. Kita jangan putus asa. Banyak hal yang Tuhan ingin proses dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita mengenal Dia. Tepuk tangan, saudara. Selama perjalanan saya
kiprah seorang misionaris baik dalam suka maupun duka sudah kurasakan, saudara. Tapi bagaimana dia memberikan kekuatan kepada saya, saudara. Dan inilah membuktikan bahwa kita bukan anak-anak gampangan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya ingin menyaksikan kesaksian hidup saya. Waktu saya mengambil suatu keputusan untuk percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Saya seperti Daud yang berhadapan dengan Goliat. Hanya saya sendiri, saudara. Dan saya tulis keputusan ini. Seumur hidupku akan tetap setia dan mengaku bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Tentu semua marah sekali, saudara. Mereka bilang crazy for Christ. Bukan hanya crazy for Christ, very crazy. Mati, saudara. Tetapi ketika aku benar-benar mengambil satu keputusan, nyatanya Tuhan masih menyertai dan memberikan kekuatan kepada aku sampai saat ini. Tepuk tangan. Saudara ingin ceritakan, mungkin saudara tanya, dulu ibu datang tidak pakai tongkat, sekarang pakai tongkat. Ya. Seorang misionaris pergi ke Papua. Itu bukan diongkosin, saudara. Nabung, berdoa, dan pergi, itu baru tiket berangkat. Urusan belakangan, saudara. Saya mengajar bukannya digaji, bukannya dibayar, saudara. Pasti orang bilang cuma orang gila, orang bodoh lah pasti ya. Tapi aku tekad. Sampai di sana, saudara, saya tuh mengajar pedalaman jauh sekali. Das. Gelap, ada lampu. Tapi saya bersuka cita yang saya ajar itu. Dia semangat untuk memberitakan Injil. Bahkan tempatnya pun gak layak untuk kandang binatang. Kasih minum pun enggak, apalagi makan. Saya berdoa, ini Tuhan kalau besok pakai mobil ini, besok hancur ini mobil. Tiba-tiba bertemu dengan mahasiswaku yang belum diluluskan. Akhirnya pakai saja mobil saya, Bu, pakailah Fortuner, tepuk tangan. Selalu Tuhan buka jalan yang baik, saudara. 1, 2, 3 hari, keempat harinya. Yang undang saya juga pergi ke tempat lain. Keempat hari sedang mengajar, saudara. Jam 7 sampai jam 10 malam. Gelap, tingginya segini. Tiba-tiba saya injak karena tidak ada list. Jatuh. Saya bilang tolong saya. Saya katakan, Tuhan, kalau kau yang utus aku, kau yang urus aku kan. Waktu diangkat berdiri bunyi kerak, waduh. Tapi tidak ada darah. Pasti kalau enggak retak dan patah. Tapi Tuhan kasih kekuatan, saya masih bisa mengajar 3 jam, tepuk tangan. Hati ini yang memampukan aku. Setelah itu aku berdiri gak bisa. Jalan apa lagi. Jadi dengan kursi itulah dibawa ke mobil. Saya bilang tolong hantarkan saya ke rumah sakit untuk ronsen. Tolong carikan saya kursi roda. Enggak ada satupun yang respon. Secara manusia aku kecewa, tapi tidak. Mereka diam karena takut. Nanti kalau operasi siapa yang tanggung jawab? Siapa yang bertanggung jawab dana? Dan siapa yang akan tunggu? Dan berapa lama Ibu Siti ada di Papua? Pulang di sebuah rumah. Teman saya kamarnya jauh sekali. Jadi aku meratap sendiri, itulah lagu tadi, Goodness of God. Ya kan? Menangis. Saya katakan, Tuhan, kalau kau pilih Daud, kau kasih kekuatan kepada Daud. Kalau kau pilih aku, kau pasti kasih kekuatan sama aku. Tepuk tangan, saudara. Seharian benar-benar meratap, menangis, memuji Tuhan dan angkat pujian untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Mau kemana?
Tiba-tiba teringat seorang dokter temanku. Dokter, aku cedera, aku tidak tahu mau ke dokter mana. Tentu dia jawab, kau tidak salah, aku doktermu. Tepuk tangan saudara. Dikasih resep, susah. Tengah malam mau kemana? Papua. Tapi ada satu obat memberikan kekuatan. Saya merayap saudara. Sampai katakan nanti kalau kasurnya pun kena urin, aku siap ganti. Sampai pagi gak bisa tidur. Tiba-tiba besoknya ada tim. Misi dari Surabaya, Ambon dan Manokwari. Saya dengar Ibu Siti ada di Papua nih. Hah, dia lagi misi di sini. Yuk kita datangin, kita culik bawa ke Bintuni. Culik Bintuni, aku jalan juga nggak bisa. Ya saudara, saya meratap di tanah saudara. Akhirnya mereka doakan. Dan mereka ini yang jadi saksi. Karena tidak ada yang tahu peristiwa ini. Barulah akhirnya saudara. Mereka pergi ke Bintuni. Saya dapat telepon. Ibu, bagaimana pelayanan ibu hari Minggu? Tanggal jam 9 pagi dan jam 6 sore. Saya katakan, Pak Pendeta, kalau Bapak mengizinkan aku pakai kursi roda, saya siap. Kenapa siap? Kalau saya tidak siap, saya tidak punya uang untuk tiket pulang ke Jakarta. Nekat. Benar saudara. Ternyata mahasiswaku dia kerja di rumah sakit Manokwari sehingga ronsen gratis. Tepuk tangan saudara. Jadi aku baru mengerti di karantina saudara. Coba bisa bayangkan pakai kursi roda dengar lagu tadi. Hah? Gimana enggak bercucuran air mataku. Goodness of God. Didorong. Orang-orang bilang kenapa enggak ada temannya? Oh temannya harus siapkan dulu uang 11 juta. Dari Manokwari ke Sorong. Harus pindah lagi pesawat ke Manado. Wih, kata teman saya, kamu mau jadi pelayan di Manado? Jadi nekat. Karena ada paskan pemerintah dan harus melayani di penjara saudara. Tapi saya katakan Tuhan sambil menyanyi lagu tadi. Pergilah ke rutan Malendeng, gak mudah itu. Kepala rutannya tanya siapa pengkhotbahnya Ibu Siti, dia masuk. Dan kami buka kelas misi pekabaran Injil. Tepuk tangan. Ke rutan Malendeng gak gampang, tanahnya gini-gini. Jadi aku benar-benar meratap di tembok penjara sambil memuji Tuhan. Kaulah kekuatan bagiku, engkaulah segalanya bagiku. Air mataku bercucuran. Masih siap melayani Tuhan dalam kondisi apapun. Jangan pernah kau menyerah. Tepuk tangan. Habis itu Paskah pemerintah. Orang tidak pernah menyangka kalau aku nih lagi patah tulang. Tapi mereka bilang, apa iya? Saudara. Dan mohon maaf, tak sen pun aku terima uang dari Manado. Aku benar-benar diproses firman ini untuk mengucap syukur dalam segala hal. Siapkah ketika saudara tidak dapatkan uang tetap melayani Tuhan? Yes, karena yang kulayani adalah Tuhan. Kututup itu semua uang. Aku butuh uang, tapi aku bukan tujuan utama uang. Tugasku memberitakan Injil. Tepuk tangan. Oh, jangan pernah takut. Dapatlah telepon. Rame, Ibu Siti di mana? Kenapa? Rupanya lagi banyak masalah di Jakarta dan Jawa Barat. Karena YouTubeku dipotong. Jadi orang yang mantan muslim yang kesakitan hidup ditangkap dan masuk penjara. Terus saya mau pulang kemana saudara? Secara duniawi aku juga takut, tapi kemana aku pergi? Saya WA teman saya, tolong jemput saya di bandara. Jadi saya mengungsi dulu satu tempat saudara. Tapi saya juga harus berobat, gak punya uang saudara. Kutemuin dokter yang pernah kasih obat. Di rumah sakit Cipto Kencana.
Akhirnya saya bertemu dengan dia, dokternya gratis, tepuk tangan. Hasil ronsen, 3 dokter termasuk profesor ini patah, harus segera dioperasi. Yang kedua lebih galak lagi, yang ketiga harus pakai pen, saya tidak mau pakai pen. Karena asing dalam tubuhku. Tapi 2 orang Kristen jangan diapa-apain, itu hanya retak. Lalu saya mau kemana? Saya pergi ke rumah Tuhan. Yang mana Tuhan? Saya pilih tidak mau operasi saudara. 3 bulan aku di gua doa saudara, bed rest. Semua rumah sakit besar udah kujelajahin. Dari Cipto rekomendasi ke rumah sakit UI sampai di IGD pingsan. Semua penyakit muncul. Tekanan darah 170, gula darah. Wih. Habis gitu datanglah kasir. Bu, ini hari ini ibu harus bayar 3 juta. Saya bilang ini saldoku 117.000. Terus gimana kapan bayarnya? Kalau dapat rezeki, karena pakai kerudung jadi rezeki bukan berkat. Habis itu tetap berdoa. Terus dokter teman saya itu bilang, kamu sekarang di mana? Rumah sakit UI. Siapa dokternya? Oh dia kenal. Jadi hari pertama, kedua, 3 sampailah selesai. Ternyata 0, tidak ada tagihanku. Tepuk tangan saudara. Pergi ke RSPAD. Aku tidak bisa bertahan lebih dari 20 menit untuk duduk. Jadi daftar malam, berangkat jam 4 pagi sampai sana jam 4 sore baru dipanggil. Tiap saat aku pingsan. Akhirnya Tuhan punya cara. Temanku di Nederland, dia telepon di kepresidenan Gatot Subroto. Tolonglah itu. Pendeta ini aku merasa berhutang. Karena dia bukan orang Batak tapi lama melayani di orang Batak. Aku orang Batak aja gak pernah melayani di tanah Batak. Waktu temanku suruh daftar ditolak. Jadi ini saya beritahu WhatsApp-nya. Apa perlu saya teleponin? Gak usah Bu. Ternyata akhirnya yang menangani saya Jenderal Bintang 2. Semua tidak bisa, tengkurap tidak bisa, semua tidak bisa. Waktu tengkurap ini, saya bilang aku mau disuntik ya enggak. Ternyata jarumnya gede banget saudara di sini. Sakit kayak kayu saudara. Setengah jam, suruh balik nggak bisa, suruh turun nggak bisa, diajarin semua. Kau mau sembuhkan? Iya dong, kalau nggak mau sembuh ngapain aku datang? Sekarang kau turun, nggak bisa. Tanya lagi, kau mau sembuhkan? Masa hamba Tuhan dibilang kau. Lalu dokternya ketawa, ngakak-ngakak saudara. Iyalah aku panggil kau hamba Tuhan ya. Akhirnya benar-benar diajar saudara. Cara berjalan begini gak boleh, harus tegak. Jadi yang berjalan harusnya bagaimana? Siap komandan, jalan dan sampai sekarang berjalan, tepuk tangan. Gratis lagi. Itu suntik cairan itu mahal. Ternyata punya ngomong temennya adalah teman aku. Tepuk tangan. Saya gak tahu dia saudara. Jadi sekarang kalau berobat yang tadi pun begini gratis saudara. Tuhan hebat. Ya. Lalu saya nomornya yang lama takut untuk buka ini bagaimana. Pasti si kadrun nih kerjanya kan. Saya pergi ke Taman Bunga. Baru diganti nomornya. Benar-benar banyak banget ini yang ngancam saya saudara. Jadi berapa bulan itu saya gak bisa komunikasi. Dan akhirnya pakai link Malaysia. Jadi orang pikir saya masih di Malaysia pada ada Cibubur saudara ya. Itu saudara. Dan bertubi-tubi kakakku juga datang. Suaminya anaknya meninggal, dia pun hampir mati dan lumpuh. Bayangkanlah orang sakit ngurusin 2 orang sakit. Gimana? Saya dulu yang harus sehat. Hati yang gembira adalah obat yang paling manjur. Tepuk tangan saudara. Itu benar. Jadi saya urus kakakku yang lumpuh total. Urus kakakku yang pernah sakit jiwa saudara. Kondisi keuangan tidak menentu. Tapi percayalah. Kalau kau pilih Daud. Kau kasih kekuatan sama Daud. Kalau kau pilih juga aku. Kau kasih kekuatan sama aku.
Saudara, waktu saya bed rest ini saya coba-coba aja. Saya tanya sama kampus, saya mengajar 20 kampus seluruh Indonesia loh saudara. Aku mohon maaf dan izin bertanya, sebenarnya aku nih dapat honor enggak? Ternyata sampai sekarang enggak ada yang bayar honor aku, tepuk tangan. Tapi aku tetap konsisten dan komitmen untuk Tuhan. Karena aku begini juga karena Kau kan Tuhan. Cobalah saudara, gak masuk di akal. Setelah itu apalagi yang terjadi? Handphoneku dicuri orang. Habis ngajar nge-zoom di penjara hanya setengah jam makan. Balik udah gak ada. Hati-hati nih, bukan hanya handphone yang dicuri, datanya dipakai kejahatan. Jadi kalau dalam grup itu ada 10-10-nya dia tanyain, pertama minjem uang, yang kedua minta, yang ketiga maksa. Kalau orang yang kenal aku, enggak mungkin itu lakukan. Jadi hati-hati saudara, penting buat kita. Bukan hanya handphonenya. Berapa hari lah aku, enggak ada suaraku keluar. Stres saudara. Jadi mau ngajar apa, 20 kampus juga semua di situ. Orang juga gak bisa ngomongin saya. Tapi ada orang masih nyimpen nomorku yang lama saudara. Saya bilang, ini Ibu Siti, iya. Suara, iya saudara, iya. Dan sekarang apa yang terjadi? Aku memang kehilangan handphone 1 Vivo. Tapi Tuhan ganti 3 handphone baru. Tepuk tangan. Tapi kan gak mau saudara hilang kan. Saudara, jangan takut. Dan tema Natal tahun ini dari PGI, kemuliaan hanya bagi Dia. Coba buka dulu Lukas 2 ayat 14. Lukas 2 ayat 14. Ini tema Natal nasional saudara. Supaya kita juga paham kenapa lagu ini kemuliaan bagimu di tempat maha. Sudah dapat? Yuk baca 3, 2, 1. Jadi inilah pujian pertama kali. Malaikat lagu ini. Lalu orang-orang percaya mulai bikin lagu malam kudus dan sebagainya. Kemuliaan, shalom, salam sejahtera bagi kita yang percaya kepada Dia. Amin. Orang bilang assalamualaikum, tapi kan dia hanya di bibir. Tapi kita shalom, makanya kalau kita bilang shalom jawab. Kalau enggak jawab berkatnya balik ke aku. Ya kan? Jadi kalau misalnya Daud juga memuji Tuhan ketika ditolong. Malaikat memuji Tuhan Yesus. Aku juga mau memuji Tuhan dengan laguku sendiri. Mana musiknya? Tadi sudah kasih lagunya. Ya, doakan saudara, saya akan berangkat tanggal 20 untuk melayani di pinggir sungai. Itu pelacur, gelandangan, pengemis semua ada di situ. Di Solo dan lanjut ke Jepara yang mayoritas orang muslim. Dan jika Tuhan mendaki akan berangkat ke Timur Leste. Jadi begini diprediksi dokter 1 tahun saya bisa berjalan. Tetapi 3 bulan aku sudah berlari saudara. Saya bisa datang ke kampus waktu wisuda, mereka tidak pernah menyangka. Ternyata saya nggak diundang, dia bilang mereka terkejut. Bahkan bukan hanya situ, saya pergi ke Danau Toba untuk mewisuda warga binaan di Rutan Tarutung. Ya, senanglah dia kan ketika aku datang. Dan sudah buka beberapa kelas di penjara. Karena saya komitmen kepada Tuhan, saya tidak ada istilah pensiun jadi dosen. Saya masih bisa mengajar Zoom melalui penjara. Kita tetap berkarya. Amin. Mana lagunya? Hanya Dia.
mau semua jemaat berdiri dan nyanyi dan tolong yang satu itu maju ke depan. Sini, Ibu Dian Sastro. Ulangi lagi. Kita memuliakan Tuhan. Sini. Enggak ada. Ayo. Ayo, siapa mau turun? Ayo, kita memuliakan Tuhan. Kalau malaikat Tuhan aja bilang kemuliaan hanya bagi Dia. Woi, luar biasa. Ayo Bu, maju ke depan. Siapa berani maju? Berani maju untuk kemuliaan Tuhan. Ayo. Ayo Bu, maju Bu. Siapa? Ayo Bu, maju Bu. Cepat sini Bu, ngadep sana Bu. Untuk Tuhan kok kita. Ya. Ayo. Musik mulai. Gak apa-apa. Ya. Ya, musik putar. Mantap. Tidak ada nabi sebesar Isa Al-Masih. Tidak ada nabi sebanding Isa Al-Masih. Baik kasihnya juga kuasanya. Isa wajihan di dunia wal akhirat. Tidak ada kasih sebesar kasih Al-Masih. Tidak ada kuasa sedahsyat Isa Al-Masih. Kasihnya tulus, kuasanya dahsyat. Isa Al-Masih terbesar dunia akhirat. Hanya Dia, Dialah satu-satunya. Hanya Dia, Juru Selamat dunia. Hanya Dia, Juru Selamat dunia. Kalau percaya dapat jaminan masuk ke surga. Tidak ada kasih sebesar kasih Al-Masih. Tidak ada kuasa sedahsyat Isa Al-Masih. Kasihnya tulus, kuasanya dahsyat. Isa Al-Masih terbesar dunia akhirat. Hanya Dia, Dialah satu-satunya. Hanya Dia,
Jadi kita tetap bersuka cita. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu berbicara boleh terlupakan. Tapi hamba yakin dan percaya melalui firman Tuhan ini, Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang mengubah hidup kami. Terlebih lagi di dalam masa-masa Natal ini, Tuhan tolong kiranya Yesus sedang lahir di hati akan berubah menjadi dewasa, akan berubah menjadi kuat. Bahkan ketika Yesus datang yang kedua kali, kami tetap setia. Kau memberkati yang sakit jamah dan sembuhkan, yang susah Kau berikan penghiburan, yang terikat kuasa kegelapan Kau lepaskan. Berkati yang sedang mencari pekerjaan, berkati juga yang sedang cari pasangan. Tuhan Yesus, Engkau juga berkati keluarga Bapak Gembala Sidang dan juga yang saat ini sedang melayani di Kupang. Kami percaya dimanapun dia berada, hamba-Mu ini tetap dilindungi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride a one-horse open sleigh. Joy, joy to the world. Oh, joy, joy to the world. Joy, joy to the world. Oh, joy, joy to the world. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive a King. Let every home prepare Him room. And heaven and nature see, and heaven and nature see, and heaven and nature see. Roses are red, violets are blue. 우리 연락 finer than any other poem. 내게 보여줄래 모두들의 smile of it on earth. 같이 시간 맺 tonight. 별 아래 기적이었게 두 손 모아 see a magic place again. The sounding joy, repeat the sounding joy, repeat, repeat the sounding joy. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Joy, joy to the world. Ooh, joy, joy to the world. Joy, joy to the world. Oh, joy, joy to the world. 날 바라본 그 눈빛속 넘친 그대 온기 나를 감싸온 밤온 세상에 그 사랑이 번지길 저 하늘에 기도해 천사들 노래로 이 밤이 빛나길 Joy to the world. 똑같은 마음과 박자 똑같은 발이에 머리에. Wow, luar biasa ya. Keren banget tuh anak-anak kita. Tepuk tangan dong buat youth kita. Ya, semakin banyak menangkan anak-anak youth ya. Oke, sebenarnya warta kita itu di awal, tapi ini ada warta tambahan dari permintaan dari Pak Bram. Ada pengumuman, ada pertemuan doa penyembahan Mezbah Indonesia yang akan diadakan pada hari Jumat tanggal 15 Desember jam 8 malam sampai selesai di GBI WTC Kota Wisata. Jadi bagi semua jemaat kalau punya waktu bisa hadir, dan ini bukan hanya buat jemaat tetapi buat Royal Family X ya. Buat murid-murid X yang pernah mengikuti kelas Pak Bram yang khususnya yang ada di Jabodetabek. Ya, jadi Bapak Ibu jemaat kalau punya waktu, kalau bisa hadir ya. Kita berdoa bersama-sama, memuji menyembah Tuhan, berdoa buat bangsa Indonesia. Ya, jadi yang berikut, pembukaan yang berikut yaitu doa gelar perkara akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 16 Desember jam 5.30 pagi
di doa fajar yang akan dilayani oleh Bapak Gembala. Jadi bagi Bapak Ibu jemaat semuanya, buat anak-anak youth boleh datang juga yang punya pergumulan yang sudah bertahun-tahun mungkin kita sudah berdoa tapi doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan, boleh datang membawa semua beban doa-doanya, pergumulannya, dan nanti akan didoakan oleh Bapak Gembala ya. Jadi bukan hanya buat keluarga-keluarga tapi buat anak-anak youth juga boleh datang. Mungkin kalian sudah lagi berdoa untuk studi atau untuk mendapatkan pekerjaan, belum mendapatkan pekerjaan, boleh datang bawa di hadapan Tuhan dan akan didoakan oleh Bapak Gembala. Dan yang berikut yang terakhir, nah hari Kamis ini tanggal 14 Desember ada Natal Wow ya. Bagi para wanita boleh datang di acara Natal Wow ini pada jam 5 sore di GBIWTC Kota Wisata ya. Jadi pembicaranya Pendeta Dora Kansil. Ya, Pendeta Dora Kansil ini adalah Ibu Gembala dari GBI Mount Hermon dan juga punya Bukit Doa Mount Hermon yang sekarang disebut Camp David Resort di Cipanas ya. Jadi ini dia juga adalah seorang pendoa nasional ya. Jadi Ibu Pendeta Dora Kansil adalah seorang pendoa nasional. Jadi mari para wanita yang ada di GBIWTC Kota Wisata boleh undang teman-teman kita untuk hadir di acara Natal Wow pada hari Kamis ya. Nah temanya nuansa Sumatera. Ya, jadi yang bukan orang Sumatera juga boleh datang, yang punya pakaian Sumatera datang, boleh pakai kebaya kayak boleh pakai apa aja, dress yang penting sopan ya. Dan yang enggak punya ada nuansa Sumatera boleh pakai nuansa Natal merah, hijau, silver, gold, silahkan ya. Jadi nanti ada acara yang seru banget, makanannya juga makanan dari Sumatera. Wow, luar biasa ya. Jadi nuansa Sumatera, ada door prize juga ya. Yang mau dapat door prize silahkan datang. Door prize-nya apa? Door prize-nya nanti ya, rahasia. Rahasia, kalau udah di sekarang nanti baru mau datang. Mobil mainan. Oke, Bapak Ibu mari kita semua bangkit berdiri. Kita mau menerima berkat Tuhan. Terima kasih buat Ibu Siti yang sudah melayani kita di ibadah 1 dan ibadah 2. Kita semua diberkati Ibu Siti, Tuhan berkati pelayanannya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati anak-anakmu, Tuhan memberkati pelayananmu, Tuhan memberkati studimu, Tuhan memberkati usaha dan pekerjaanmu, Tuhan memberkati apapun yang kau kerjakan dan membuatnya berhasil. Biarlah kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, persekutuan daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Amin. Bapak Ibu boleh duduk sebentar, mengambil waktu
untuk bersatu teduh mengucap syukur ibadah kita siang hari ini sudah selesai. Baik, selamat hari Minggu. Sampai berjumpa pekan depan. Tuhan Yesus memberkati.